Memang kalau dulunya sih banyak petani sini yang tanam bawang putih, tapi itu masa-masa zaman ibu sama bapak saya. Awal-awal agak ragu, setelah ada gaji terap itu kita jadi semangat kan, kita tahu ya di sini ternyata masih cocok gitu. Ini masih umur 3 bulan sudah seperti ini. Pemirsa, kali ini saya berada di Desa Kandang Tepus, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, dan saya berada di ketinggian 1113 meter di atas permukaan laut. Jadi wajar jika suhu udara di sini begitu sejuk. Namun kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat para petani untuk menanam tanaman hortikultura seperti bawang putih. Dan pada pertengahan tahun 2017, para petani kembali diperkenalkan untuk menanam tanaman bawang putih untuk menjawab kebutuhan bawang putih yang selama ini hanya mengandalkan impor. Dan kali ini saya ingin mengajak Anda untuk datang ke salah satu dusun, yaitu Dusun Mulyorejo, di mana untuk datang ke lokasi tersebut membutuhkan tantangan. Seperti apa? Ikuti saya. Mari Pak. Menuju Dusun Mulyorejo, Desa Kandang Tepus, diperlukan keberanian tersendiri. Namun tidak demikian dengan warga desa setempat. Melintas di jalan setapak yang mestinya hanya bisa digunakan pejalan kaki, terlihat sudah terbiasa mengendarainya. Uniknya, beberapa tempat di wilayah kaki Gunung Semeru ada pula yang menawarkan jasa angkutan ojek motor khusus pegunungan hingga ke tempat tujuan. Jalanan yang sempit dan berkelok lalu menanjak tidak menyurutkan nyali mereka untuk terus melaju. Tak jarang dari mereka tergelincir hingga jatuh tersungkur. Pernah mengalami kejadian yang ekstrim nggak? Artinya jatuh atau terpeleset gitu Pak? Sering Pak. Sepedanya itu, motornya jatuh ke gunung pernah. Oh iya? Iya. Itu sama penumpang nggak? Barang. Oh sama barang. Iya, sama barang. Kalau sama penumpang? Nggak pernah. Nggak pernah. Kalau barang sering. Kondisi demikian tak menyurutkan niat kami bersama para penyuluh dan pendamping pertanian dalam melakukan diseminasi dan penyuluhan untuk melihat secara langsung kondisi aktivitas petani di wilayah terpencil seperti ini. Perasaan menegangkan di sepanjang perjalanan begitu saja hilang saat melihat keindahan alam pegunungan dihiasi dengan bunga wortel dan tanaman sayuran lainnya yang saatnya mulai dipetik. Dusun Mulyorejo bisa disebut sebagai sentra penghasil wortel karena dari beberapa dusun yang ada di Desa Kandang Tepus, wilayah ini paling banyak menghasilkan sayuran wortel. Tak kurang ada 70 hektar lahan tanaman wortel yang saat ini memasuki masa panen. Jika perawatan tanaman dilakukan sesuai anjuran penyuluh pertanian, dalam 1 hektar mampu menghasilkan 20 ton. Untuk saat ini, petani Desa Kandang Tepus bisa tersenyum karena harga jual wortel terus merangkak naik hingga mencapai Rp7.500 sampai Rp8.000 per kilonya. Padahal biasanya saat panen tiba seperti ini, harga jual hanya pada kisaran Rp3.500 sampai Rp4.000. Menurut penuturan Pak Abbas, salah seorang petani Dusun Mulyorejo, hasil panennya untuk saat ini bisa terjual 150 juta dalam 1 hektar tanaman wortel yang ia miliki. Kebanyakan orang sini tanam wortel Pak, terus kubis, sawi. Hasilnya kalau gini lumayan Pak harganya. Kalau saat ini Harganya 7.500. Terus kubis dulu 5.000, sekarang katanya tinggal 2.500.
sawi agak naik. Dulu 1.000, sekarang 2.500. Kalau wortel Pak, kalau sudah matun terus kena kemarau itu bagus Pak. Kalau tanam saya sekarang cuacanya kurang bagus. Karena di musim penghujan. Jadi panennya mungkin agak serosot wis adoh. Dengan harga sayuran wortel seperti saat ini, petani dapat meraup keuntungan 175% dari biaya produksi yang ia keluarkan selama 5 bulan masa tanam. Melalui kelompok tani yang ada, pemasarannya pun tidaklah banyak kendala. Hasil panen mereka ditampung dan dipasarkan ke beberapa kota besar terdekat seperti kota Jember dan sekitarnya. Di desa berhawa sejuk ini juga berpotensi pula sebagai penghasil bawang putih. Untuk itu melalui kelompok tani di desa Kandang Tepus dan desa lain yang berada di kaki Gunung Semeru ini, sejak tahun 2017 lalu diperkenalkan kembali budidaya tanaman bawang putih yang sudah puluhan tahun ditinggalkan. Kemarin itu ini sangat terlambat kalau ini. Salah satunya adalah penerapan inovasi baru dikenalkan pada petani pada pertengahan 2018 berupa kegiatan kaji terap yang digagas Balitbang Pertanian BPTP Jawa Timur dengan mengembangkan tanaman bawang putih varietas unggul nasional. Berhasil kan kemarin itu berhasil ya. Ininya itu kalau diameter untuk ini lumbu hijau ya, diameternya kan 3,9. Kemarin ada yang sampai 5, diameter 5 cm. Itu udah luar biasa ya. Jika kita tengok tahun 1990-an, impor bawang putih mulai menggeliat menguasai pasar dalam negeri. Dengan penampilan lebih menarik, kokoh dan kompak dalam satuan gugus ubinya, serta berukuran tampil lebih besar, menyebabkan produk lokal hampir 3 dasawarsa ini tersisihkan. Sementara kebutuhan umbi putih penyedap masakan ini dari tahun ke tahun kian meningkat seiring dengan jumlah produk yang terus bertambah. Hingga impor bawang putih sampai saat ini tak terbendung masuk ke negara kita. Hal ini dibuktikan dengan data impor bawang putih dari tahun 1996, jumlah impor hanya sekitar 60.000 ton. Dan terus meningkat hingga mencapai 500.000 ton terjadi di tahun 2014. Bawang putih yang kami jual ini di Pasar Keputaran, bawang kating sama sinco yang dari RRC. Kalau sini kan banyak orang buat usaha, warung-warung, catering. Jadi minta kan yang cepet-cepet, kalau kecil-kecil lama kan ngupasnya. Nggak mau di sini kalau lokal, minta yang impor. Kalau yang sijo itu ininya lebih keras. Ya, aromanya kating itu lebih sedap kalau buat masak. Kalau sinco enggak. Bawang putih lokal sekarang itu jarang ada di pasaran. Soalnya apanya tuh kecil-kecil gitu loh. Jadi sekarang orang-orang jual itu bawang putih impor. Inilah fakta yang ada. Kondisi demikian bukan berarti negara kita tidak memiliki lahan potensial untuk mengembangkan komoditi ini, melainkan disebabkan ketidakberdayaan petani melawan impor bawang putih. Berawal dari desa Kandang Tepus yang puluhan tahun lalu dikenal sebagai sentra penghasil bawang putih lokal, BPTP Jawa Timur mencoba menjawabnya dengan program kaji terap. Bersama penyuluh pertanian serta kelompok tani setempat, pertengahan tahun 2018 mulai berkegiatan
mengembangkan bawang putih lokal. Kaji terap adalah sebagai langkah awal ya dalam rangka mendukung program swasembada bawang putih ya, karena sudah istilahnya nyaris ya, kita 95% kebutuhan bawang putih kita diperoleh dari impor dan 5% hanya produksi kita. Dan ini sebenarnya tidak boleh, karena apa? Karena ternyata kita tuh punya lahan yang potensial dan pernah mengalami kejayaan produksi bawang putih yaitu di tahun 90-an, yang mana kita tidak ada impor, hanya 5% aja impor waktu itu. Kegiatan kaji terap terkait pengembangan tanaman bawang putih nasional merupakan salah satu bentuk pembelajaran penerapan inovasi baru bagi petani dan petugas penyuluh pertanian di lapangan, mulai dari perencanaan, penerapan inovasi, pelaksanaan, sampai dengan panen. Pendampingan pada petani dilakukan secara intensif oleh petugas lapang dengan penyuluh pertanian setempat. Kita tanam bawang putih ya. Selamat pagi Mas. Pak Hendrik, ini benih bawang putih yang digunakan untuk desa Kandang Tepus Pak ya. Ini kalau jenis benihnya jenis apa Pak? Ini varietasnya varietas lumbu hijau. Kita coba kembangkan benih varietas lokal lumbu hijau untuk di desa Kandang Tepus ini, dusunnya Dusun Mulyorejo di kelompok tani kayu manis. Pertama kali mengajak masyarakat di sini, tanggapan masyarakat untuk menanam bawang putih seperti apa Pak? Alhamdulillah respon masyarakat sangat bagus ya, sehingga mereka kita ajak, mereka langsung menyambut dengan antusias karena mereka sudah punya pengalaman pernah tanam bawang putih varietas lumbu hijau ini, hasilnya sangat bagus sekali gitu. Untuk pilihan sendiri kenapa memilih lahan di sini Pak? Ya, karena di sini secara agroklimat itu cocok untuk tanaman bawang putih. Di sini ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan air laut. Di atas 1000 meter. Ya, dan iklimnya cukup bagus ya. Jadi musim penghujan ini bisa ditanam, kemudian menjelang musim kemarau pun juga bisa ditanam. Oke, untuk kendala sendiri Pak untuk menanam bawang putih di daerah sini, apa kendala-kendalanya Pak? Sebenarnya kendala teknis hampir tidak ada ya, secara teknis bisa diatasi oleh petani. Cuma sekarang ini untuk benih ini sekarang masih mengalami kekurangan. Harapannya nanti dengan kita tanam benih bawang putih varietas lumbu hijau ini yang awal ini nanti bisa digunakan untuk benih selanjutnya. Sudah ada yang panen Pak bawang putihnya? Ini mengawali, jadi yang pertama sekali harapannya ini nanti dijadikan sebagai indukannya untuk benihnya. Jadi bukan untuk diperjualkan ya Pak ya, untuk benih selanjutnya? Belum, masih belum ya. Ini pendampingan seperti apa Pak yang diberikan kepada masyarakat, karena ini kan bawang putih berbeda dengan tanaman-tanaman yang lain begitu Pak? Ya, secara teknis kita lakukan pendampingan baik melalui penyuluhan, kegiatan penyuluhan, kemudian kita adakan demplot, kita adakan sekolah lapang, juga demikian juga dengan kegiatan dari BPTP kita lakukan melakukan pendampingan kaji terap. Untuk musim sendiri kan tidak berpengaruh Pak terhadap tanaman bawang putih ini, kan kemarin sempat ada kemarau panjang, kemudian ini sudah memasuki musim hujan, tidak berpengaruh terhadap tumbuhnya bawang putih ini sendiri? Ya, yang terbaik sebenarnya musim habis dari musim penghujan menjelang musim kemarau. Itu musim yang terbaik untuk tanaman bawang putih. Pak Hendrik, sebenarnya tujuan sendiri mengajak para petani untuk bersama-sama menanam bawang putih ini apa Pak tujuannya? Ya, sebenarnya dulu Kecamatan Senduro ini merupakan salah satu penghasil bawang putih. Tapi karena sudah lama tidak tanam bawang putih, sehingga bawang putih yang ada di pasaran itu diisi dengan bawang putih dari impor. Nah, keinginan pemerintah ini mengembalikan kejayaan bawang putih yang ada di Indonesia, sehingga mulai tahun 2018 ini dilakukan kegiatan pengembangan tanaman bawang putih yang harapannya nanti pada tahun 2021 Indonesia bisa swasembada bawang putih. Tidak mengimpor lagi begitu Tidak Pak? mengimpor lagi harapannya. Untuk harapannya bagi para petani di sini Pak agar tetap menanam bawang putih apa Pak? Ya, harapannya petani bisa konsisten untuk tanam bawang putih ini karena bawang putih ini memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Sehingga nanti dari hasil bertani bawang putih harapannya bisa untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, bisa mencukupi kebutuhan keluarga, sampai dengan menyekolahkan anaknya. Gagasan untuk menggapai swasembada bawang putih bukanlah tanpa alasan.
Karena dari hasil eksplorasi yang dilakukan Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian tahun 2017, daerah potensial tanaman bawang putih mencapai 1.965 hektar dari 6 kabupaten di Jawa Timur. Belum lagi daerah yang tidak diperkirakan seperti Banyuwangi ternyata mampu memberikan kontribusi yang menggembirakan dalam upaya menuju swasembada. Nah itu ternyata Banyuwangi bisa panen 146 hektar. Ini kan luar biasa ya, ternyata bisa begitu. Bahkan selanjutnya dia akan mengembangkan sebanyak 200 hektar. Kegiatan kaji terap di Desa Kandang Tepus, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang yang dimulai pertengahan 2018 lalu dilakukan pada lahan percontohan seluas 0,1 hektar. Selama 4 bulan pendampingan pada kelompok tani oleh petugas lapang berkolaborasi dengan peneliti mulai dari persiapan lahan sampai pada perawatan tanaman seperti Temulapang, aplikasi zat pengatur tumbuh tanaman. Tidak hanya itu, bantuan benih dan saprodi lainnya juga diberikan sesuai dengan kebutuhan kelompok tani yang ada di Desa Kandang Tepus. Benih yang ditanam adalah varietas unggul nasional lumbu hijau yang sesuai dengan iklim wilayah setempat. Varietas lumbu hijau produksinya cukup tinggi, apalagi ditanam di ketinggian tempat yang sesuai, yaitu 1050 meter dari permukaan laut. Dengan kondisi suhu dan kelembapan yang dibutuhkan oleh bawang putih terpenuhi, yaitu kisaran 16-20 derajat Celcius, kemudian kelembapan sekitar 70%, sehingga bawang putih di Senduro, khususnya di Desa Kandang Tepus, bisa tumbuh dengan baik. Hal ini sebelumnya tidak kami perkirakan dan petani juga tidak membayangkan kalau bisa berhasil dengan bagus, sehingga umbinya besar-besar, bisa berbesar-besar. Harapan kami ke depan petani bisa menseleksi umbi tersebut yang besar-besar, sehingga jika 60% dari hamparan itu umbinya mencapai ukuran besar-besar tersebut, insya Allah swasembada 2021 Kabupaten Lumajang siap menyongsong swasembada tersebut. Kegiatan kaji terap pengembangan tanaman bawang putih varietas unggul nasional yang diawali dari Desa Kandang Tepus, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang bisa disebut sebagai titik awal dari kebangkitan petani dalam mengembalikan Lumajang sebagai daerah potensial penghasil bawang putih. Pak Anto sebagai Ketua Kelompok Tani Kayu Manis, Pak, Iya, di sini, enggak. Pak bisa diceritakan mungkin sebelum bertanam bawang di sini, masyarakat atau petani di sini menanam apa saja, Pak? Kalau yang paling banyak itu wortel, sawi, sama kubis. Kalau yang lain itu spot-spot. Memang kalau dulunya sih banyak petani sini yang tanam bawang putih, tapi itu masa-masa zaman ibu sama bapak saya. Tapi setelah banyak impor itu, terus kita kan enggak tanam lagi. Jadi sekitar berpuluh-puluh tahun sudah tidak sekitar menanam bawang, Pak, ya? sekitar tahun 90-an lah. Pak Anto, selama lebih dari 20 tahun kan masyarakat atau petani di sini sudah tidak menanam bawang. Kemudian ini diperkenalkan kembali menanam bawang. Ini bagaimana tanggapan para petani di sini, Pak? Anggapan kami sebagai petani alhamdulillah baik dengan adanya dari pemerintah swasembada bawang putih. Alhamdulillah kita kan rakyat Indonesia mau menanam bawang putih. Memang dulunya sih awal-awal agak ragu. Setelah ada kaji terap itu kita jadi semangat, kan kita tahu ya di sini ternyata masih cocok gitu. Selama ini kendala-kendala yang dihadapi oleh petani dalam menanam bawang apa saja, Pak? Kalau kendala di sini kalau musim kemarau itu air, saluran air masih kurang, dan mungkin kalau pemerintah bisa membantu kami dari petani, alhamdulillah kami menerima. Dan kalau musim hujan kendalanya kami adalah jalan.
Pak Anto, ini untuk selama beberapa bulan ini menanam bawang putih ini seperti apa Pak hasil panennya? Alhamdulillah memuaskan. Kemarin yang dikaji terap itu ada buahnya ada yang 5 cm, 4,5, 3 cm, 2 cm, ada yang segitu juga. Kan bervariasi Mas. Kita kan lokal, bibitnya kan kita pakai bibit lokal. Menggali program pengembangan tanaman bawang putih di beberapa wilayah Kabupaten Lumajang terkendala pada penyediaan benih lokal yang sesuai dengan iklim wilayah setempat. Meski sudah ada bantuan, penyediaan benih lokal bermutu terus diupayakan dari hasil panen sebelumnya dengan pendampingan penyuluh pertanian maupun peneliti untuk mencapai benih lokal yang berkualitas. Kita akan tunjukkan bahwasanya bisa kita tuh tanam bawang putih gitu loh. Ternyata alhamdulillah juga berhasil. Bawang putihnya juga ternyata bisa pecah. Ini masih umur 3 bulan sudah seperti ini. Masih 3 bulan? 3 bulan, ya artinya ini 1 bulan lagi kan lebih besar daripada ini. Dan setelah saya ukur ya diameter untuk lumbu hijau itu kan sekitar 3,8, 3,9. Ternyata ini saya hitung 4 lebih ya ini. Tapi ini basah ya, bisa 4, ada yang 5. Ya ada yang 39, tapi secara rata-rata sesuai dengan spesifikasi dari tanaman bawang putih itu sendiri. Kegembiraan petani di Desa Kandang Tepus Seduro Lumajang mewarnai panen perdana hasil kaji terap dalam mengembangkan komoditas bawang putih lokal yang sejak puluhan tahun ditinggalkan. Penerapan inovasi baru dikenalkan pada petani tidak hanya memberikan hasil yang menggembirakan, namun lebih dari itu semangat petani bisa tumbuh dan berkembang dalam membudidayakan tanaman ini. Profitas hasil panen perdana ini cukup menggembirakan. Dalam konversi per hektar tercatat 17,4 ton basa dan jika dikeringkan mencapai 8 ton per hektar. Yang saya tahu sejak 5 tahun terakhir ini sudah tidak ada yang tanam bawang putih. Jadi untuk di wilayah kaji terap ini baru yang pertama kali. Kami sebagai petani pertama merasa termotivasi untuk lebih giat lagi, lebih maju lagi dan lebih mantap lagi untuk menanam bawang putih, itu Pak. Terus yang kedua, kami juga sangat terbantu sekali dengan adanya program ini untuk melakukan pengembangan yang lebih baik lagi. Bawang putih kalau dihasilkan ini, bahwa kita optimis bahwa 2021 kita swasembada bawang putih. Kita lihat hasilnya luar biasa, bahkan ini bisa dikembangkan di seluruh Jawa Timur. Kami punya sentra-sentra di Malang, kemudian Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang luar biasa. Dan ada sebagian kami ada di Banyuwangi. Dan ini merupakan sumbangsih BPTB untuk menuju swasembada bawang putih 2021. Program kaji terap akan terus merambah ke desa-desa yang memiliki potensi pengembangan tanaman bawang putih dengan sentuhan inovasi pertanian. Kegiatan semacam ini yang dibarengi dengan program lain seperti model kemitraan bersama kelompok tani di beberapa daerah Jawa Timur diharapkan mampu menjawab ketergantungan impor dalam mewujudkan impian swasembada bawang putih di tahun mendatang. Nah, kedepannya memang dengan kaji terap ini menunjukkan kepada masyarakat bahwasanya untuk kedepannya pastilah itu akan lebih luas lagi dan tentunya dengan ini adalah start awal untuk kita support kegiatan atau program swasembada bawang putih yang kita canangkan tahun 2021.